belakang saya adalah salah satu supercar terbaik yang pernah dibuat oleh brand McLaren. Dan hari ini kita akan membahas keistimewaan apa saja yang dapat diberikan oleh mobil ini. Inilah McLaren 720S Coupe. Bukan hanya keindahan dari eksteriornya saja yang membuat kita takjub, tetapi juga kecepatan dan teknologi yang dihadirkan oleh McLaren dalam mobil ini sungguh luar biasa. Mungkin ketika berbicara mengenai supercar, McLaren bukanlah nama yang pertama kali kita sebutkan. Namun, dengan kehadiran McLaren 720S, saya bisa pastikan nama McLaren akan terus ada dalam benak Anda. Mobil yang diproduksi pada tahun 2017 ini memiliki kecerdasan yang mungkin tidak bisa didapatkan dari supercar lainnya. Lahir dari tanah Britania Raya, McLaren 720S ini memadukan performa, kedinamisan berkendara, serta desain yang cukup eksentrik. Ada dua tipe McLaren 720S, yaitu versi Coupe dan versi Spider. Versi Spider dari McLaren 720S diluncurkan pada Winter Ball McLaren tahun 2018, setahun setelah versi Coupe-nya hadir. Keduanya memang tidak jauh berbeda atau bisa dibilang bahkan identik dan tidak kalah cemerlang satu sama lainnya. McLaren 720S ini adalah lanjutan dari 650S. Anda bisa bayangkan jika 650S memiliki 640 horsepower dan 720S memiliki 710 horsepower. Jauh lebih kencang. Dengan material carbon fiber dan lubang-lubang airflow yang terdapat pada bodi mobil ini menghasilkan aerodinamika untuk memaksimalkan downforce, sehingga mobil ini bahkan lebih kencang daripada hypercar McLaren P1 standar. Komponen bodi McLaren 720S Coupe ini mengikuti P1, namun dengan bobot hanya 1.280 kg. 100 kg lebih daripada P1. Kualitas McLaren 720 tentunya tidak perlu diragukan lagi. Seperti kebanyakan model McLaren, pada umumnya desain mobil ini pun mengikuti prinsip form follow function, seakan menjawab kritik dari McLaren MP412C yang memiliki sisi eksterior kurang dramatis. Akhirnya McLaren pun mulai berkreasi dan menambahkan kesan eksotis yang terus berkembang sejak McLaren 650S hingga akhirnya ke McLaren ini 720S Coupe. Tampilan depan McLaren 720S banyak mengambil adaptasi desain dari hypercar P1. Julukan mata panda McLaren 720S diberikan untuk eye socket, di mana adanya panel di area fascia depan. Eye socket ini memiliki fungsi sebagai tempat LED headlight yang berteknologi static adaptive headlight, LED strip, serta lubang aerodinamis yang berada di antara lampu. Lubang ini berfungsi untuk menyalurkan udara masuk ke radiator hingga mencapai lubang pada area fender. Perlu dicatat bahwa lubang-lubang angin pada mobil ini bukan hanya sebagai desain yang unik, namun mempunyai fungsi tentunya. Bagasi mobil ini tentunya ada di bagian depan seperti supercar pada umumnya. Cukup luas untuk menaruh dua koper berukuran sedang. Di atas kap bagasi ada logo McLaren sebagai pemanis dan dua lubang angin yang sama fungsinya, yaitu menyalurkan udara sehingga dapat menambah kecepatan McLaren 720S Coupe ini. Nah, jika di sisi depan McLaren 720S ini bisa dibilang oke lah ya. Sisi samping mobil ini berkata lebih. McLaren 720S ini memang memiliki desain garis lekuk yang dinamis, tidak terlalu ramai, dengan detail yang terkesan clean. Ada lubang angin cukup besar di dekat fender yang membuat aliran angin mobil ini sangat terstruktur untuk menopang performanya. Ada pula spion yang berbahan carbon fiber. Mekanisme pintu McLaren 720S ini menggunakan butterfly door system.
yaitu terbuka ke atas dengan sedikit area atap ikut terangkat pintu ketika terbuka untuk memudahkan kita menaiki mobil ini. Mengingatkan saya dengan mobil legendaris dari McLaren, yaitu McLaren F1. Menggunakan velg depan berukuran 19 inch dan velg belakang berukuran 20 inch sudah cukup untuk menyeimbangkan kecantikan desain mobil ini. Dan dilengkapi dengan kaliper berwarna kuning yang mencolok. McLaren 720S Coupe memiliki ground clearance 107 mm. Namun mobil ini memiliki lifter untuk membantu pengemudi melalui posisi tidur tentunya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Memasuki eksterior belakang dari mobil ini, bisa dibilang engineer dan desainer dari McLaren melakukan kerja bagus dalam memperlihatkan bagian mesin yang berada di tengah dengan menggunakan material seperti kaca pada pilar C. Adanya aksen lampu berwarna merah yang menyinari mesin menambah kesan powerful dari McLaren 720S ini. Spoiler mobil ini juga dibuat unik dan mempunyai bentuk yang tidak umum dan bisa di-adjust untuk membuka dan menutup. Spoiler ini juga akan bergerak naik turun ketika mobil berjalan menyesuaikan aliran udara yang melewati mobil sehingga downforce bisa maksimal. Ketika spoiler ini terbuka, maka lampu rem yang berada di dekat kaca belakang akan berpindah ke spoiler, karena jika tidak, lampu rem akan tertutup oleh spoiler. Berbicara soal lampu belakang McLaren 720S ini bisa dibilang menyatu cantik dengan bodinya. Akan tetapi ukurannya agak kecil, hanya berupa 2 garis untuk lampu rem dan rampu sen. Kekhasan lainnya dari McLaren adalah penempatan knalpot yang agak tinggi dari mobil pada umumnya. Dan kita akan mendengarkan suaranya nanti saat saya test drive mobil ini. Tetapi sebelum itu, kita sekarang lihat dulu interiornya. Memasuki McLaren 720S ini, kita disambut oleh kemewahan interiornya. Dari dashboard, setir, hingga jok memakai bahan Alcantara leather. AC mobil ini memiliki kecanggihan tersendiri, yaitu dapat nyala dan mati dengan cara memutar dan menekan tombol pada setiap lubang AC. Kemewahan lainnya terlihat dari layar yang sangat besar, berfungsi untuk mengatur segala fitur dari mobil ini, termasuk sistem navigasi dan variable drift control. Sehingga setir dari McLaren 720S yang memadukan material carbon fiber dan Alcantara leather ini sangat simpel dan elegan karena tidak ada tombol di sekitarnya sama sekali. Kekurangannya adalah memiliki sedikit ruang penyimpanan dalam kabinnya. Ada armrest yang di dalamnya terdapat ruang penyimpanan dan juga 2 lubang USB di sini. Nah, bagian terbaik dari mobil ini yaitu jika kita menekan transmisi track dan mengaktifkannya, maka instrumen cluster akan berubah menjadi lebih kecil dan hanya memberikan informasi mengenai kecepatan, RPM, dan posisi gigi. Sehingga pengemudi bisa fokus meraih akselerasi tertinggi saat berkendara dalam track mode. Instrumen cluster juga dapat dikendalikan secara manual, cukup menekan tombol. Simple dan elegan, memang ditunjukkan McLaren 720S karena adanya tombol-tombol yang dapat mengaktifkan fitur-fitur mobil ini dengan cepat dan mudah. Konsol tengah McLaren 720S menjadi tempat tombol pengaturan gigi, engine start-stop, dan juga launch control. Maka semua pengaturan mobil ini dipindah ke tuas di belakang setir. Terdapat kaca pada bagian atap mobil sehingga terkesan luas dan nyaman. Kaca pada bagian atap ini adalah opsi yang bisa didapatkan dan dipesan khusus dari MSO.
Dengan mengadopsi fitur berkendara cerdas ala McLaren P1, McLaren 720S Coupe mempunyai fitur pengaturan transmisi dan suspensi. Keduanya bertujuan untuk mengatur kenyamanan mengemudi dalam mengendarai mobil ini. Ada 3 opsi yang disediakan untuk masing-masing fitur, yaitu Comfort, Sport, dan Track. Konfigurasi fitur ini bisa diubah saat menekan tombol aktif dan dilanjutkan dengan memutar knob ke arah mode yang diinginkan. Kemampuan atau tingkat kemiringan saat mobil ini melakukan drift dapat dikendalikan melalui variable drift control yang berada pada layar. Fitur ini dapat diaplikasikan cukup dengan menggeser ke kanan dan ke kiri menggunakan jari. Sungguh kecanggihan yang luar biasa. 2 fitur penting lainnya yaitu Proactive Chassis Control generasi 2 dan Active Dynamic berkolaborasi menghasilkan karakter berkendara yang beradaptasi dengan baik saat digunakan di jalan maupun dalam lintasan balap. Oke, sepertinya cukup bagi saya untuk menyombongkan fitur-fitur McLaren 720S ini. Dan apakah kecanggihannya dapat dirasakan saat mengendarainya? Mari kita buktikan sekarang. Tapi sebelum saya test drive, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel YouTube Prestige Production sekarang juga. Memiliki pendekatan struktur bodi monocage generasi yang kedua, bermaterialkan carbon fiber dengan setting dual wishbone pada suspensi dan dukungan fitur berkendara lainnya, mungkin tidak semenakjubkan perubahan revolusioner dari sisi mesin McLaren 720S ini. Mid-engine supercar bermesin V8 twin turbocharged 4 liter ini sanggup memproduksi sampai 710 horsepower pada 7.500 rpm dan torsi 770 Nm pada 5.500 rpm. Semua tenaga yang luar biasa ini tersalurkan melalui transmisi dual clutch SSG 7 percepatan ke roda belakang. Tenaga McLaren 720S ini memang tidak main-main, ditambah dengan bobot yang ringan yaitu sekitar 1.280 kg, mampu membawa mobil ini dari 0 ke 100 km per jam hanya 2,9 detik, dengan top speednya juga luar biasa mencapai 341 km per jam. Mobil ini juga tidak kalah dalam hal deselerasi, karena McLaren mengklaim mobil ini membutuhkan waktu 4,6 detik saja untuk berhenti dari kecepatan 200 km per jam. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam menginjak gas dari McLaren 720S ini, karena braking sistemnya juga luar biasa. Nah, sekarang kita akan coba fitur pengaturan transmisi dan suspensi dari mobil ini. Jika kita menginginkan kenyamanan berkendara, maka transmisi comfort dan suspensi comfort dapat memenuhi keinginan kita. Dalam mode comfort saja udah terasa tarikannya ada gitu, namun tetap dalam keadaan empuk saat di jalanan. Nah, kalau sekarang kita mode sport atau track kita aktifkan tapi tetap di suspensi comfort, maka ketika kita ngebut sekalipun suspensinya akan tetap terasa nyaman dan tidak keras. Nah, sekarang berbeda juga ketika kita coba suspensi track, maka ini akan lebih keras daripada suspensi comfort. Jadi benar-benar individual sekali, bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita.
Dengan berbagai fitur seperti itu, jadi mobil ini menjadi lebih keras dan lebih empuk, tapi bisa mengimbangi pada saat transmisi track. Biasanya mode track ini digunakan pada lintasan balap sehingga menjadikan mobil ini lebih rigid saat menikung atau saat drifting tentunya. Nah, berbicara soal nyetir di track atau berbicara soal drifting, mobil ini seperti yang saya jelaskan di awal, ada fitur variable drift control yang mengatur tingkat kemiringan bagian belakang McLaren 720S ini hanya dengan satu sentuhan saja. Saya merasa McLaren ini memang dirancang sedemikian rupa untuk membuat pengemudi merasakan sensasi fun to drive untuk mengendarai supercar. Bagian konsol depannya juga sedikit condong ke arah pengemudi sehingga memudahkan kita melihat dan mengoperasikan fitur-fitur dari McLaren 720S ini. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu 650S, mobil ini bisa dibilang versi yang sudah lebih baik dan jauh lebih upgrade dari sisi mesin dan suspensinya. McLaren mengklaim bahwa mesin dari 720S ini 41% lebih baik daripada 650S. Nah, kembali ke mode comfort atau sport, maka instrumen cluster pun akan kembali seperti semula dan nampak lebih besar untuk memberikan semua informasi dari mobil ini. Fitur suspensi dan transmisi ini bisa dimainkan sesuai dengan selera dari masing-masing pengemudi. Bagi Anda yang mencari kenyamanan tanpa mengurangi kecepatan dalam mengendarai supercar, bisa juga menggunakan mode transmisi sport dengan suspensi yang comfort. Jadi ketika mobil ini jalan akan terasa empuk tapi tetap lincah dan kenceng. Karena ketika menggunakan suspensi track, maka ini akan terasa lebih keras kaki-kakinya. Mungkin lebih cocok untuk di track juga.